Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Video kali ini masih dalam konsep materi e-commerce ya dari Sistem Informasi Manajemen chapter 10. Maka kali ini yang akan saya sampaikan adalah beberapa hal terkait dengan model bisnis dan model pendapatan yang bisa kita identifikasi dari beberapa jenis e-commerce yang ada. Nah, kalau di buku, karena menggunakan buku dari luar, dari Amerika, maka juga contoh-contohnya dari Amerika. Tapi kali ini saya akan mencoba untuk menampilkan beberapa contoh yang mungkin nanti kita familiar ya, dengan konsep-konsep model bisnis dan model pendapatan e-commerce yang ada di sekitar kita. Bisa dari website e-commerce Indonesia, bisa dari website atau e-commerce luar. Oke, yang pertama kita harus paham dulu jenis-jenis dari e-commerce. Jenis e-commerce yang pertama itu istilahnya B2C, ya, business to consumer. Jadi konsepnya kalau B2C itu adalah electronic commerce involve retailing products and services to individual shoppers. Jadi B2C ini konteksnya adalah aktivitas e-commerce dari perusahaan penyedia marketplace, dari perusahaan bisnis ke konsumen individual. Nah, maka kalau dilihat dari jenisnya, berarti contoh B2C yang bisa kita kenal misalnya adalah Shopee. Shopee ini termasuk B2C sebenarnya. Kenapa? Karena di Shopee ini ada interaksi dari perusahaan retail ke konsumen individual. Dan kalau dilihat di Indonesia, B2C ini sangat populer, ya, maka banyak sekali marketplace e-commerce yang sifatnya B2C. Ada Shopee, kemudian ada Lazada, Blibli, JD.id, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya juga menampilkan grafik yang saya ambil dari Statista, dari websitenya Statista ya. Suatu lembaga yang selalu menyediakan data statistik yang update. Dari grafik ini terlihat bahwa jumlah pengunjung dari beberapa situs e-commerce B2C di Indonesia per Oktober 2018 itu ternyata yang paling banyak adalah para pengunjung atau visitors dari Shopee. Maka Shopee pun makin gencar gitu ya memberikan promosi dan lain sebagainya. Dampaknya pengunjung websitenya Shopee juga makin banyak. Oke, kemudian jenis e-commerce yang kedua adalah B2B atau business to business. Konsepnya di sini electronic commerce involves sales of goods and services among businesses. Jadi kalau B2C tadi dari perusahaan bisnis ke konsumen individual, kalau B2B itu transaksi perdagangan elektronik, transaksi e-commerce antar perusahaan bisnis. Dari satu perusahaan bisnis ke perusahaan bisnis lainnya. Ini modelnya memang masih agak jarang gitu ya. Terutama di Indonesia, tetapi yang bisa saya temukan ada di sini contohnya adalah mbis, mbis.co.id. Ini suatu website penyedia marketplace untuk transaksi bisnis to bisnis yang ada di Indonesia. Nanti bisa dieksplor lagi apa saja sih contoh lain dari B2B yang ada di Indonesia. Tetapi intinya kalau B2B itu berarti suatu transaksi perdagangan elektronik antara perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain. Oke, kemudian yang ketiga ini C2C atau consumer to consumer. Electronic commerce involves consumer selling directly to consumers. Nah, beberapa marketplace itu sifatnya seperti ini. Jadi memang agak sulit juga, kadang agak bias juga, agak kabur membedakan antara yang B2C dengan
C2C sebenarnya. Nah, kalau C2C yang paling jelas bisa kita gunakan sebagai contoh adalah eBay. Saya beberapa kali mengunjungi eBay, dan di eBay ini seperti yang saya tampilkan di layar, ini menunjukkan transaksi antara konsumen dengan konsumen. Jadi ada konsumen individual yang menawarkan produknya langsung ditawarkan ke konsumen yang lain. C2C. Nah, itu adalah 3 tipe e-commerce yang biasanya dikenal ya. Di era sekarang ada C2C, B2B, B2C. Ya. Sekarang juga ada sebenarnya G2G ya, government to government itu juga ada. Ya, transaksi e-commerce yang melibatkan antara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya. Nah, nanti bisa dieksplor lagi jenis-jenis e-commerce yang ada di sekitar kita. Oke, sekarang saya mau masuk ke model bisnis dari e-commerce. Ini saya ambil dari bukunya Louden tabelnya, maka contoh-contohnya juga masih contoh-contoh dari luar, nanti bisa dicari kalau yang di Indonesia itu apa saja. Oke, model bisnis e-commerce itu ada beberapa macam, ada e-tailer, ada transaction broker, market creator, content provider, community provider, portal, dan service provider. Yang pertama, e-tailer itu sells physical products directly to consumer or to individual businesses. Jadi e-tailer ini sebenarnya berangkat dari konsep retailer, tetapi dielektronikan. Konsepnya seperti itu. Maka elektronik retailer istilahnya. Jadi e-tailer namanya. Jadi deskripsinya adalah model bisnis e-tailer ini yaitu adalah model bisnis yang menjual barang fisik secara langsung ke konsumen ya, atau ke perusahaan atau ke individual lainnya. Contohnya Amazon. Ya, Amazon itu contoh e-tailer karena dia menjual berbagai macam produk yang bisa langsung mengarah ke konsumen. Kemudian yang kedua ada transaction broker, save user money and time by processing online sales transaction and generating a fee each time a transaction occurs. Transaction broker ini seperti namanya, broker berarti dia menjadi perantara ketika terjadi suatu transaksi. Jadi kalau dari deskripsinya itu si broker transaction broker ini model e-commerce di mana dia akan memproses transaksinya customer secara online. Transaksi penjualannya customer diproses oleh broker ini secara online. Kemudian nanti setiap kali terjadi transaksi maka dia akan mendapatkan fee dalam jumlah tertentu. Kemudian yang ketiga market creator provides a digital environment where buyers and sellers can meet, search for products, display products, and establish prices for these products. Can serve consumers or B2B e-commerce. Nah, ini yang tadi saya sampaikan nih. Kenapa kok agak sulit kita dalam memisahkan mana yang B2B, mana yang mana yang C2C, B2C, mana yang C2C, gitu ya. Kalau B2B jelas. Karena dalam konsepnya market creator ini bisa dalam bentuk apapun. Bahkan di sini disebutkan market creator itu can serve consumers, ya. Bisa untuk melayani konsumen, modelnya B2C atau C2C, bisa juga untuk B2B. Nah, itu bisa kita sebut sebagai market creator sebenarnya. Intinya, market creator itu menyediakan lingkungan pasar digital di mana penjual dan pembeli itu bisa saling bertemu, mencari produk yang diinginkan, display produk, kemudian bisa juga sampai hingga terjadi penentuan harga untuk transaksi. Market creator ini konsepnya adalah digital market creator, pencipta pasar secara digital. Di Indonesia ini sudah banyak sekali market creator. Oke, kemudian model yang berikutnya adalah content provider, penyedia konten. Maka deskripsinya adalah create revenue by providing digital content such as news, music, photos, or video over the web. Penyedia konten digital bisa berupa berita, musik, foto, video, dan lain sebagainya yang dipublish melalui website tertentu. Nah, kemudian the customer may pay to access the content or revenue may be generated by selling advertising space. Bisa jadi
Ada yang modelnya penyedia konten digital ini, ada yang modelnya customer harus membayar sejumlah uang tertentu untuk bisa mengakses video yang disajikan, atau juga nanti model pendapatannya adalah dari iklan, menyewakan ruang iklan digital. Maka di sini kalau yang teman-teman familiar mungkin WSJ.com, Wall Street Journal ya, ini menyediakan konten berita, tapi ini berbayar WSJ ini. Kemudian Getty Images, dia menyediakan foto-foto yang bisa kita akses, berbayar juga. Kemudian iTunes, itu penyedia musik ya. Dulu menyediakan konten-konten musik yang bisa kita download dan berbayar juga. Jadi intinya penyedia konten digital itu juga saat ini semakin banyak dan semakin bervariasi. Kita bisa memilih konten digital seperti apa yang mau kita nikmati kan gitu. Bisa movie, film, bisa video, foto. Foto juga ada Shutterstock ya. Shutterstock, Getty Image ini yang paling banyak dipakai di berita-berita dan masih banyak lagi. Kemudian yang berikutnya adalah community provider. Provides an online meeting place where people with similar interests can communicate and find useful information. Community provider ini penyedia tempat untuk bertemu sebenarnya, tetapi secara digital. Maka yang dicontohkan di sana adalah beberapa sosial media yang biasa kita gunakan untuk kopdar secara online. Misalnya Facebook, Twitter, di mana kita bisa berinteraksi dengan sesama pengguna Facebook, sesama pengguna Twitter, dan kita bisa berbagi informasi-informasi yang mungkin menarik bagi kita dan menarik bagi orang lain. Cuman sekarang yang perlu diwaspadai adalah ketika kita menggunakan Facebook atau Twitter, banyak sekali yang menyalahgunakan sosial media ini kan gitu ya, menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Maka kita harus hati-hati. Ya, tetapi intinya Facebook dan Twitter itu termasuk community provider karena mereka menyediakan tempat bagi penggunanya untuk saling bertemu secara digital, ya, untuk saling berbagi informasi. Oke, kemudian model bisnis yang berikutnya adalah portal. Provides initial point of entry to the web along with specialized content and other services. Portal ini kalau di bukunya Louden disebut sebagai semacam pintu gerbang ya untuk masuk ke website. Jadi portal ini adalah model bisnis e-commerce yang menyediakan pintu masuk untuk menuju ke website tertentu. Maka di sana yang kita kenal ada Yahoo, ada MSN, ada AOL, dan lain sebagainya. Kemudian model bisnis yang terakhir adalah service provider. Provides applications such as photo sharing, video sharing, and user-generated content as services. Jadi penyedia layanan ini menyediakan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk memberikan layanan tertentu. Misalnya layanan berbagi foto, berbagi video, user-generated content, sekarang makin banyak ya. User-generated content ini konteksnya adalah kita sebagai user itu bisa berkontribusi untuk memberikan konten-konten tertentu pada laman web dari penyedia layanan tersebut. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, keterlibatan saya di website Fandom Indonesia, website yang menyediakan artikel-artikel tentang sepak bola yang tidak hanya membahas tentang analisa hasil pertandingan, tetapi juga unsur-unsur lain yang berkaitan dengan sepak bola, itu termasuk user-generated content. Jadi Fandom Indonesia menyediakan layanan bagi penggunanya untuk berbagi tulisan tentang sepak bola. Nah, kalau beberapa contoh service provider yang kita kenal di situ misalnya Google Docs ya, kita bisa berbagi file dokumen lewat aplikasi Google, kemudian ada Dropbox juga untuk berbagi file kalau jumlah size, kalau ukuran size-nya besar, Google Drive dan lain sebagainya. Jadi ini adalah beberapa jenis model bisnis e-commerce yang bisa dipilih oleh perusahaan-perusahaan kalau mereka ingin menjalankan bisnis e-commerce. Jadi modelnya ternyata tidak hanya retailer elektronik seperti yang kita kenal, tetapi ada variasi-variasi yang lain. Ada transaction broker, market creator, content provider, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk terakhir dari video ini,
Saya mau menampilkan beberapa model pendapatan. Oke, sorry ini belum saya perbaiki. Oke, e-commerce revenue model sini maksudnya ya. Oke, berikutnya terakhir dari video yang ketiga ini adalah model pendapatan dari e-commerce. Jadi kalau tadi yang sebelumnya kita sudah melihat bahwa model bisnis e-commerce itu bermacam-macam, maka sekarang yang mau saya bagikan adalah model pendapatan dari e-commerce. Nah, di sini konsepnya, a firm's revenue model describes how the firm will earn revenue, generate profits, and produce a superior return on investment. Jadi, konsep model pendapatan ini sama seperti konsep pendapatan yang kita pahami di akuntansi gitu ya. Yaitu model yang menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana caranya perusahaan itu mendapatkan memperoleh pendapatan, bagaimana perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan dan juga menghasilkan ROI yang tinggi. Nah, model pendapatan e-commerce itu juga ada beberapa macam. Yang pertama adalah advertising revenue model atau model pendapatan iklan. Ini konteksnya adalah a website generates revenue by attracting a large audience of visitors who can then be exposed to advertisement. Jadi model pendapatan iklan ini suatu konsep model pendapatan e-commerce di mana website e-commerce tersebut mendapatkan atau memperoleh pendapatannya dengan cara menarik minat para audiens atau pengunjung yang kemudian nanti akan diarahkan ke iklan-iklan tertentu. Nah, kalau untuk perusahaan yang bisa dikatakan leading dalam hal model pendapatan periklanan itu adalah Google dan Facebook ya. Mereka punya menguasai pasar iklan e-commerce nih. Ya, ada Google AdWords, Google AdSense, ya, kemudian Facebook juga sama mempunyai pendapatan iklan yang cukup tinggi. Bahkan sampai sekarang Google AdWords dan Google AdSense itu masih menjadi favorit bagi perusahaan-perusahaan untuk mengiklankan dirinya. Oke, kemudian yang kedua adalah model pendapatan penjualan, sales revenue model. Ini sesuai dengan namanya, maka konsepnya adalah companies derive revenue by selling goods, information, or services to customer. Jadi perusahaan itu mendapatkan income, mendapatkan revenue-nya dari menjual barang, menjual informasi, atau menjual jasa ke pelanggan. Nah, kalau yang model sales revenue ini biasanya contohnya adalah e-tailer tadi gitu bisa, itu jelas dari revenue ya, perusahaan retail elektronik. Kemudian content provider itu juga bisa memiliki model pendapatan penjualan. Content providers make money by charging for downloads of entire files. Jadi iTunes itu sebagai penyedia konten digital, mereka model bisnis mereka adalah content provider dan model pendapatan mereka adalah sales revenue model. Kenapa? Karena mereka memberikan atau kalau kita mau download musik dari iTunes kan kita harus bayar. Nah, pembayaran yang kita lakukan itulah yang menjadi model pendapatan mereka. Amazon juga sama, companies such as Amazon have sales revenue model. Amazon itu menjual barang-barang, maka nanti dari penjualan itulah yang akan menjadi model pendapatan mereka. Jadi biasanya e-tailer, content provider, market provider itu bisa menggunakan model pendapatan penjualan. Kemudian yang ketiga adalah subscription revenue model. Ini konteksnya adalah a website offering content or services charge a subscription fee for access to some or all of its offerings on an ongoing basis. Jadi model pendapatan langganan atau subscription ini konteksnya adalah suatu website e-commerce di mana mereka menyediakan layanan-layanan atau konten tertentu, tetapi kita kalau mau mendapatkan atau mengakses konten atau layanan tersebut harus membayar biaya langganan dulu, subscription fee, baru bisa mengakses.
Contohnya apa? Contohnya Netflix. Netflix itu kan teman-teman bayar dulu nih, tergantung skema mana yang mau dipilih, ya kan? Seperti yang saya tampilkan di sini. Nah, ketika teman-teman sudah membayar biaya langganan Netflix, maka baru teman-teman bisa mendapatkan akses sesuai dengan yang dibayar. Atau contoh yang lain Mola TV ya, yang sekarang menjadi dominan dalam penyelenggaraan siaran langsung sepak bola, itu kan juga sama. Kita membayar biaya langganan tertentu sehingga nanti kita bisa menonton siaran-siaran sepak bola yang memang dikelola oleh Mola TV. Nah, biasanya di sini juga saya sebutkan model revenue seperti ini dimiliki atau dijalankan oleh content provider. Jadi content provider itu model pendapatannya bisa bermacam-macam, bisa yang model subscription, bisa juga yang model sales revenue. Oke, kemudian model pendapatan berikutnya adalah free or freemium revenue models. Konsepnya seperti yang saya tulis di sini, firms offer basic services or content for free and charge a premium for advanced or special features. Jadi sesuai dari namanya, free or freemium itu artinya adalah perusahaan e-commerce dengan model pendapatan yang seperti ini, dia itu punya penawaran ke customer, mau free atau berbayar. Kalau free, maka nanti yang bisa dinikmati konsumen hanya layanan-layanan yang terbatas. Kalau konsumen atau pengguna itu mau merasakan layanan yang lebih banyak, lebih lengkap, ya dia harus membayar sejumlah uang tertentu. Maka disebut free or freemium model. Contohnya apa? Contohnya yang saya ambil di sini Zoom. Zoom itu kan ada banyak pilihan. Kita bisa menggunakan Zoom yang gratis, yang basic, ya free nih di sini. Bisa juga berbayar. Bedanya apa? Bedanya ada di fasilitasnya. Misalnya kalau Zoom yang gratis itu hanya bisa maksimal 100 peserta dengan durasi meeting hanya 40 menit maksimal. Tetapi kalau kita pengen menyelenggarakan Zoom meeting dengan lebih dari 100 peserta, ya berarti kita harus pilih yang berbayar. Ya. Nih. Bahkan Zoom yang berbayar itu bisa juga untuk sosial media streaming, cloud recording, dan lain sebagainya. Jadi Zoom yang ada di kelas-kelas kita ini semuanya sekarang adalah Zoom yang berbayar gitu ya. Makanya bisa lama, lebih dari 40 menit. Ya. Tetapi ada pengorbanannya yaitu harus membayar sejumlah biaya dengan nominal tertentu. Maka ini yang menjadi contoh model pendapatan free or freemium. Nah, tetapi kadang masalahnya adalah konsep free or freemium ini tidak selalu bisa meningkatkan animo pengguna untuk memilih yang berbayar. Kenapa? Karena terkadang orang cenderung lebih sudah merasa cukup dengan adanya model yang gratis kan gitu ya. Tidak serta-merta kalau kita sudah mendapatkan konsumen yang mendownload program atau produk kita secara gratis, otomatis dia mau langsung mengambil yang model berbayar. Ya, belum tentu seperti itu. Nah, itu yang menjadi kesulitan oleh beberapa perusahaan biasanya. Kemudian model pendapatan berikutnya adalah transaction fee revenue model. A company receive a fee for enabling or executing a transaction. Jadi kalau model pendapatan yang seperti ini konteksnya adalah perusahaan itu akan mendapatkan fee, ya, pendapatan mereka dalam bentuk fee dalam jumlah tertentu atas transaksi-transaksi yang terjadi. Ini yang paling gampang contohnya adalah eBay. Kalau teman-teman pernah bertransaksi dengan eBay, ya maka nanti di sana ada informasi yang menyebutkan bahwa kalau transaksi dengan penjual itu deal, maka nanti akan ada beberapa nominal yang akan menjadi revenue dari eBay. Maka di sini contohnya ini saya ambil dari websitenya eBay ya. We charge a final value fee when your item sells. The fee is calculated as a percentage of total amount of the sale. Jadi final value fee yang di-charge oleh eBay ini didasarkan pada persentase tertentu dari nilai penjualan yang sudah terjadi. Nah, persentase tertentu inilah yang nanti akan menjadi pendapatannya dari
IP. Dan IP hanya bisa mendapatkan pendapatan atau revenue ini kalau transaksinya terjadi deal ya, ada transaksi antara seller dengan buyer. Dan kemudian yang terakhir adalah model revenue afiliasi atau affiliate revenue model. Konteksnya di sini seperti yang saya tuliskan, websites are called affiliate websites, send visitors to other website in return for a several fee or percentage of the revenue from any resulting sales. Jadi ini agak berbeda dengan yang transaction fee tadi. Kalau transaction fee tadi kan EB memang akan mengambil sejumlah persen tertentu ketika transaksi itu terjadi antara penjual dengan pembeli. Nah, kalau yang di sini ini modelnya adalah suatu website yang terafiliasi dengan beberapa marketplace sehingga nanti website ini akan mengarahkan pengunjung itu ke website-website yang sudah bekerja sama dengan mereka. Nah, setiap kali ada pengunjung yang bisa diarahkan ke website-website tertentu yang terafiliasi dengan mereka, maka website ini akan mendapatkan persentase atau fee dalam jumlah tertentu juga. Jadi di sini yang saya ambil contohnya adalah My Points ya. My Points ini fungsinya dari website ini adalah mengarahkan pengunjung bisa ke eBay, bisa ke Walmart, bisa ke Groupon untuk berbelanja, dan kemudian nanti ketika terjadi transaksi dari ketiga website tersebut, maka si My Point ini akan dapat fee juga dari sana. Nah, model pendapatannya itu disebut affiliate revenue model. Kenapa? Karena ceritanya si My Point ini kan berafiliasi dengan tiga website itu, dengan Groupon, dengan eBay, dan Walmart. Sehingga nanti ketika ada pengunjung yang masuk ke My Point, kemudian mereka berbelanja di Walmart misalnya, setiap kali terjadi transaksi, maka My Points akan dapat persentase atau fee dalam jumlah tertentu. Nah, itu adalah beberapa contoh model bisnis dan model pendapatan e-commerce. Ya, semoga bisa menambah wawasan kita bahwa kalau perusahaan itu mau berkecimpung dalam dunia e-commerce, ada model bisnis dan model pendapatan tertentu yang dapat dijalankan. Nah, nanti video yang berikutnya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan how has e-commerce transform marketing. Bagaimana sih e-commerce itu mengubah aktivitas pemasaran yang selama ini pernah dan sudah kita kenal sebelumnya. Maka agar tidak ketinggalan informasi atau materi yang saya sampaikan, stay tune di channel ini ya. Dan terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di video yang berikutnya.